Rumah itu memang tidak dihuni manusia, tapi aku tahu ada penghuni lain di sana. Terutama di loteng lantai atas. Bukan cuma satu, tapi beberapa. Itu yang kulihat. Audiobook Mata Hana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 1. Penghuni rumah belakang. Hana, aku tercengat saat Amih menepak pundak. Segera kualihkan pandangan dari rumah tua yang tengah kuamati. Rumah itu berada tepat di belakang rumah Amih. Amih adalah kakak ipar dari bapak. Orang Sunda biasa menyebutnya dengan sebutan Uwa. Tapi karena Amih sudah menganggapku seperti putrinya sendiri, aku pun memanggilnya dengan sebutan Amih seperti putra-putrinya memanggilnya. Kok malah bengong di sini? Ayo makan dulu. Sebentar lagi, 5 menit deh. Hana lagi lihat-lihat ruangan ini. Tempatnya nyaman. Boleh Hana jadiin kamar? Di sini? Amih mengedar pandangan ke sekeliling ruangan. Barang-barang tak terpakai terletak tak beraturan di ruangan ini. Bahkan di pojokan ada beberapa karung pakaian bekas yang sudah jadi sarang tikus. Ini gudang, Hana. Masih banyak kamar kosong di bawah. Masa mau tidur di sini? Jangan ah. Ya nggak apa-apa, Mi. Ini barang-barangnya yang sudah tidak kepakai dibuang aja. Kita bersihin kamarnya. Dindingnya kita hias wallpaper, pasti jadi cantik ruangannya. Gimana nanti aja deh, terserah kamu. 5 menit ya, Amih tunggu di meja makan. Iya, Amih. Aku mengangguk. Kulihat Amih berlalu dengan menggeleng-gelengkan kepala menanggapi keinginanku. Sementara aku hanya tersenyum. Aku kembali melihat keluar jendela, tepat ke rumah kosong tadi. Modelnya rumah lama persis seperti rumah Amih. Besarnya pun sama. Rumahnya sudah sangat tak terurus. Dindingnya berlumut dan dipenuhi tanaman merambat. Beberapa bagian atapnya sudah bocor. Loteng atas rumah bersebelahan persis dengan loteng tempat aku berdiri saat ini. Rumah itu memang tidak dihuni manusia, tapi aku tahu ada penghuni lain di sana. Terutama di loteng lantai atas. Bukan cuma satu, tapi beberapa. Itu yang kulihat. Hal semacam ini sudah biasa kualami. Saking seringnya sudah tidak ada rasa takut setiap kali berhadapan dengan makhluk-makhluk astral itu. Mata ini sudah terbiasa. Sesuai janji, setelah 5 menit aku turun dari loteng atas rumah. Keluarga Amih sudah berkumpul di meja makan. Ada Api, Ratna, dan Haidar. Aku bergabung untuk menikmati makan siang. Masih kekeh mau tidur di loteng? Seketika tatapan Apih dan kedua sepupu tertuju ke arahku. Saat itu kami baru saja selesai makan. Siapa? Hana. Amih mengerling ke arahku. Masa di gudang? Kamar bekas Mbak Mega kan ada, Han. Kakak dari bapak itu pasti tidak akan mau keponakannya yang imut ini tinggal di gudang. Sayangnya, aku lebih tertarik membuat kamar di loteng agar penghuni yang sering singgah ke bagian teratas rumah uakku itu pergi. Hih, serem Han, mending tidur sama aku aja. Ratna menyahut. Kalau malam di atas rame, gedebak-gedebuk, belum suara daun jendela buka tutup sendiri. Emang Teh Ratna aja yang penakut. Ledek Haidar, anak lelaki Amih dan Api satu-satunya. Usianya masih 11 tahun. Apaan sih anak kecil? Nih Teh, waktu itu aku sama Teh Ratna lagi duduk di teras depan malam-malam. Masa denger suara mangga jatuh langsung lari masuk ke dalam? Haidar menjelaskan, membuat tawa kami semua pecah saat itu. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa menikmati lagi kehangatan keluarga semacam ini. Dan aku sangat bahagia. Namaku Hana Humairah. Saat ini usiaku 22 tahun.
Sejak kecil, aku sudah hidup jauh dari keluarga. Ketika usiaku 3 tahun, ibu meninggal dunia karena sakit keras. Setelah itu, aku tinggal bersama ayah dan nenek di kota Bandung. Setahun setelah kepergian ibu, ayah menikah lagi dengan seorang janda beranak 1 dari pulau seberang. Aku diboyong ayah ikut tinggal bersama ibu baru dan saudara tiriku. Aku tinggal di sana hanya 2 tahun, karena ibu tiriku menyarankan agar aku dipulangkan ke Bandung dan dirawat oleh nenek saja. Ayah tak bisa berbuat banyak. Pada akhirnya dia pun menyetujui permintaan istrinya untuk menitipkanku pada nenek. Ibu tiriku beralasan dia tak tahan mengurusiku. Aku anak yang aneh, sering berbicara sendiri dan menggambarkan melihat sosok-sosok seram yang ada di rumah atau dimanapun yang aku lihat. Awalnya kukira itu hanya alasannya saja karena aku bukan anak kandungnya. Tapi setelah aku dewasa, aku bisa mengerti kekhawatiran ibu tiriku itu. Memang ada yang aneh dengan penglihatanku. Ketika nenek mulai sakit-sakitan, aku dan nenek pindah ke rumah Apih Amih. Alasannya agar Amih leluasa merawat nenek. Rumah Amih masih di daerah Bandung, hanya berbeda kecamatan dengan rumah nenek. 2 tahun setelahnya, nenek pergi ke pangkuan Sang Halik. Saat itulah, aku yang mulai mengerti arti kematian, menangis sedih. Ada rasa takut yang seketika hinggap. Setelah kehilangan pelukan hangat seorang ibu, sekarang aku harus kehilangan nenek. Tapi beruntungnya aku, karena Amih sangat menyayangiku. Begitupun Apih, Teteh Mega anak sulung Amih, juga Ratna yang seusia denganku. Saat itu Haidar belum lahir. Sampai suatu kejadian membuatku merasa menjadi anak yang paling sial karena memiliki mata yang tak semestinya ini. Aku masih ingat, saat itu usiaku sekitar 10 tahun, karena aku masih bisa mengingat jelas kejadiannya. Tepatnya Kamis petang atau malam Jumat. Siang harinya seperti biasa aku bermain dengan Ratna dan anak-anak lain sekitar rumah. Saat itu hari mulai gelap. "Hana, pulang yuk," ajak Ratna. "Nanti dulu dong, Nak," tolakku. "Bentar lagi maghrib, nanti Amih marah." 5 menit ya, ngajinya kan libur. "Ya udah, aku pulang duluan ya. Nanti aku bilangin Amih Hana izin 5 menit. Ratna berlalu pergi. Aku tak menepati janji. 5 menit sudah berlalu begitu saja. Aku masih asyik bermain di rumah teman sampai azan maghrib berkumandang. Saat itulah aku berlari pulang. Aku membuka gerbang rumah dengan napas ngos-ngosan karena berlari tadi. Akhirnya sampai juga, pikirku. Pekarangan rumah Amih lumayan luas. Ada beberapa pohon rindang di sana. Jarak dari gerbang ke teras rumah kurang lebih 15 meter. Aku mengedar pandangan ke sekitar. Pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu mede yang begitu sejuk di siang hari ternyata jadi menyeramkan saat malam mulai datang. Apalagi pohon jambu mede yang dahannya tumbuh doyong. Melihatnya seketika membuat bulu kuduk berdiri. Aku mencoba santai. Toh ini sudah masuk halaman rumah kan? Karena lelah berlari, aku berjalan santai menuju teras rumah dengan sesekali melihat ke bawah, sesekali melihat ke depan. Saat melihat ke depan, aku melihat 2 orang wanita berjalan tepat ke arahku, berjarak sekitar 10 meter. Saat itu aku berpikir, mungkin itu Amih dan Teh Mega yang akan pergi ke musola atau ke warung, pikirku. Tak sampai 2 detik, aku melihat ke bawah, lalu melihat lagi ke depan. 2 wanita tadi sudah sampai di depanku. Dan aku baru menyadari, mereka tidak berjalan, tapi melayang di udara dan mendekat dengan cepat.
mereka bukan Amih ataupun Teh Mega. Jelas-jelas itu bukan mereka. Yang satu wajahnya tertutup rambut dan yang satu lagi wajahnya putih pucat dengan rambut berponi, mata bulat tanpa kelopak, hidung yang sangat pesek hingga terlihat lubangnya saja. Kulihat si hantu berponi menyeringai. Saat menyeringai itu, langkahku kian berat. Ingin berteriak tapi tidak bisa. Semakin kulihat, dua hantu itu semakin menunjukkan gelagat aneh. Senyum si hantu poni mulai melebar. Sementara aku melihat hantu di sebelahnya menggerakkan kepala. Kepalanya miring, menunjukkan wajah tersenyumnya yang seram. Dia pun mulai cekikikan. Tak cukup sampai di situ. Mereka semakin dekat, sangat dekat. Si hantu poni tersenyum semakin lebar hingga bagian wajahnya hanya rongga mulut saja. Seakan-akan hendak menelanku karena aku hanya melihat rongga mulutnya saja. Suara cekikikan wanita di sebelahnya semakin nyaring di telingaku, lalu gelap setelahnya. Saat aku membuka mata, keluarga Amih sudah mengerubungi. Rupanya aku ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di halaman saat Amih hendak menjemput. Amih begitu khawatir melihat kondisiku yang hanya terbengong diam. Aku bahkan tidak bisa menceritakan apa-apa secara detail. Padahal aku sangat ingin, tapi mulut ini seakan terkunci. Tak berhenti sampai di situ. Setelah kejadian itu, aku jadi sering menjerit-jerit saat tidur malam atau pingsan di teras. Aku ingat sebelum pingsan di teras, aku melihat dua hantu itu ada di dahan pohon mede yang doyong. Si hantu rambut panjang bergelantungan, sementara si hantu poni duduk bersandar di dahan pohon. Dia melambai-lambaikan tangan ke arahku sambil menyeringai seperti hari itu. Semakin kulihat, mulutnya akan semakin melebar, dan aku pingsan lagi. Padahal saat itu hari masih siang, mereka sudah tak segan-segan menampakkan diri, seolah-olah aku jadi bagian dari mereka. Amih yang semakin khawatir melihat kondisiku tidak tinggal diam. Aku melakukan beberapa kali ruqyah untuk mengusir makhluk halus yang mulai menguasai jiwaku. Akhirnya, ada seorang kiai dari sebuah pondok pesantren yang berhasil menyembuhkanku dari gangguan makhluk kembar itu. Amih bahkan menebang pohon mede doyong yang ada di halaman tempat di mana aku sering melihat penampakan mereka. Setelah kejadian itu, aku kapok main sampai maghrib lagi. Setelah lulus sekolah dasar, Amih mengirimku ke pondok Pak Kiai yang menyembuhkanku. Aku sendiri yang meminta. Sambil bersekolah, aku ingin sambil mondok di sana, tepatnya di daerah Sumedang. Saat kuliah, aku sudah tidak tinggal di pondok lagi, tidak juga pulang ke rumah Amih. Aku memilih tinggal di kosan, tapi masih tetap rutin berkunjung saat liburan. Setelah lulus kuliah, Amih memintaku kembali pulang. Setelah beberapa hari berbenah, loteng kamar atas akhirnya sudah bersih dan siap ditempati. Plafonnya sudah diganti, dindingnya ditempeli wallpaper cantik. Aku juga sudah bisa menata perabot dan barang-barangku sekarang. Aku menutup jendela kamar bersiap untuk tidur. Tak ada yang aneh saat aku mulai memejamkan mata. Hingga tepat tengah malam, suara berisik mengganggu tidurku. Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.